Lun awan aci buka labang ro. Kalau bandro pakai wajah lapam dah ro. Nah, lagi yang Man hana de biaya lim di hana le biaya kabi. Tu biaya pati le juta setengah. Le juta setengah 3 minggu. Genap 3 minggu. 3 minggu le juta setengah untuk biaya makan. Ha? nah lebih Orang yang pun na debi ji no na debi le ka mili debi. Tu ka makaji piu hana kerja le. Habis pulang ke rumah tuh, habis pengungsian itu barang-barang rumah padinya nggak ada lagi, itu rumah-rumah tuh di apanya udah jebol semua nih, pintu-pintu nih, jendela nih, tapi entah siapa aku nggak tahu. Pokoknya bahan makan tuh nggak ada lagi. Kalau dari udah kami pulang itu mulai dari nol, baru itu tanam padi lagi, itu naik ke gunung lagi baru. ada pun yang bata-bata lagi yang mari urut itu. Tadi. Bio Kak, bio. Yang tanah ini punya saya, rumah ini punya saya, yang depan tuh ada bantuan anak yatim punya kalian berdua, Idrus sama Siun. Ya itu tiap hari kalau enggak turun sawah naik ke gunung setengah hari. Ya itu pokoknya yang tuh duduk-duduk santai-santainya tiap hari enggak.
Kalau anak saya yang pertama itu dia nyari dulu deres-deres juga, itu sama seperti saya nih, misalnya untuk kebutuhan rumah, untuk kebutuhan sendiri, untuk simpan sedikit demi sedikit untuk masa depan dia, untuk waktu nikah dia. Habis itu udah tahu ada orang naik ke Gunung Mas. Gunung Mas itu pun yang ada lihat aku di HP. Abangnya dia bawa pulang kamera tuh, aku lihat di HP. Malah aku nangis. Aku nggak boleh pergi lagi, anak-anak itu nggak boleh turun lagi. Habis itu dia pula pergi lagi. Itu baru dapat itu 1 juta. Sudah meningkat. Malah dia senang. Rezekinya itu udah meningkat, udah naik. Habis itu pulang. Pergi lagi, udah punya kelompok. Kalau dulu, kalau yang kemarin tuh sendiri-sendiri. Udah naik yang ke-5 kali, udah punya kelompok dia 12 satu kelompok. Itu baru dapat dia 14 juta. Terus dia balik kereta. Beli Honda. Tuh. Habis itu sama kelompoknya itu naik lagi. Dapat 8 juta, 6 juta, terus dia beli emas untuk disimpan untuk masa pernikahannya nanti. Tuh. Pak Handi, cukup Handi. Jadi nama baik tu. Itu ada dan oke kena kan. Hah? Di rangnya kampung itu. Ketemu udah lama tak dengar dia jarang puji kampung dulu. Tidak ke rumah tingkat tinggalan dia kampung. Aku malah tambah, karena aku susah, makanya suruh berhenti saja. Daripada itu nanti terjadi apa-apa, nggak mau dengar dia. Nggak percaya ngomongan saya ini, karena saya ini susah. Makanya suruh berhenti saja, nyari yang di kerjaan lain saja. Nggak mau, tapi nggak pernah tidur lah. Sambil tidur nanti ya terbayang itu anaknya tuh. Gimana dia kerjanya, gimana. Penting itu harus dia selamat, saya doain lah gitu. Kalau nggak boleh pergi dia nggak percaya, malah kita doa yang ada sama ibunya untuk anak cuma doa. Itu sumbangan ibu untuk anak. Kalau di segi tidur di hujan itu udah kebiasaan bagi kami waktu sejarah konflik. Kalau digigit nyamuk udah kebiasaan. Kalau kelaparan itu juga ada yang sakit udah meninggal nggak ada obat, itu udah sering. Itu namanya perjuangan Aceh. Kita senang, ada juga bikin kita nih menderita, Ada juga bikin kaya. Kadang-kadang sedih juga karena kita dari sini niatnya cari rezeki, tapi kalau tidak dapat paling ya terasa sedih juga.
kalau pertamanya perlu cangkul, skrup kalau untuk pertamanya. Tapi kalau sudah jumpa karang-karang itu udah perlu bor lebih dari 15 meter, perlu serumi ataupun grempos untuk buang air. Perlu mesin besar. Kalau lubangnya ada sampai 50 meter, mesin kecil nggak mampan narik air, jadi harus pakai mesin diesel yang besar, butuh modal banyak. Kalau untuk pertama kalinya enggak, paling skrup sama cangkul aja. Kalau untuk 55 meter, 7 meter, tapi lebih dari itu udah keras, udah jumpa karang, jadi harus pakai bor. Kadang kalau di dalam nih pernah juga kalau numbus lubang kita ke lubang yang lain. Kalau di dalam nanti kadang-kadang kita udah ambruk yang di atas, udah tertanam di atas kita keluar dari lubang yang lain karena udah bolong-bolong itu. Kalau sekarang ada rezeki tergantung juga, tapi nggak ada bawa hasil. Tukinya memang Tuki orang Medan juga, tapi karena nggak jelas makanya kami mundur ya. Karena kami sebagai karyawan tergantung sama Tuki juga. Kalau misalnya Tuki itu berani dia modalin, kami juga berani turun tangan. Kalau misalnya Tuki nggak berani modalin, kami terpaksa nggak bisa kerja. Kalau Pelabuhan dari Pelabuhan Ratu. Kalau Kang Edo dari mana? Bandung. Dari Bandung. Kalau Kang Bre dari Melabo. Dari Melabo. Reke dari mana? Dari Surade. Surade itu mana? Daerah Sukabumi. Sukabumi, Jawa Barat. Kalau Kang Ude dari mana? Negara Raya. Ya. Kalau Kang Dedi? Pribumi. Aceh juga. Iya. Kang Dedi sama Kang Udin sama Kang Bre Aceh. Orang sini ya? Ya, orang sini aja. Karena di sini nyabang. Iya, aduh, yang kakek udah tua. Misalnya 10 orang tenaga kerja, kalau uang 100 juta itu paling kita pakai itu cuma 1 tahun, mungkin tidak cukup. Kalau kita waktu habis uang segitu, kalau nggak ada uang lain, gimana kita lanjut di lobang? Ada yang jual tanah, kasih modal lagi ke gunung. Men,
Itu secara kalau apa namanya, kalau per orang belum bisa dihitung Mas. Kita global itu semua. Misalnya 5 gram kali 5 karung kan, jadi sekitar 25 gram. 25 gram itu harga emas berapa sekarang? Misalnya 400, kalikan 400, nanti dipotong sembako, sholat, sama semuanya baru dibagi. Untuk hari ini ya sekitar 1 juta. Kena kamera. Ngas, anak busuk. Istri sama 3 orang anak. Nunggu kita. Dapat rezeki dari sini. Saya tanya sama dokter, sebenarnya sakit apa? Saya apa TBC? Bukan, katanya. Kamu pernah kerja di gunung? Iya. Main board di dalam? Iya. Kamu nggak pakai masker? Tidak. Kami sempat merokok lagi di dalam. Oh, itu pengaruh debu batu itu. Karena kalian ngebor, asap-asap batu itu masuk ke dalam. Jadi paru-paru kamu tertutup semua sama di leher. Jadi kalau misalnya sekarang dilanjutkan lagi mungkin kami nggak bisa. Modalnya udah terlalu banyak habis. Yang ada banyak, yang dapat kami cuma sakit, bukan hasil. Nah gitu. Sekitar 3 tahun lah aku nggak naik lagi, terus sekarang nggak naik. Kemarin punya rumah sendiri juga, sama abang kerja, darah sini juga kerja dulu. Udah kena malaria, tak males naiknya kan. Kemudian sekarang ini penghasilannya kurang penghasilannya. Kemarin masih enak, masih ada penghasilannya. Sekarang nggak ada lagi. Kan udah berbeda dulu musik. Ini sekarang ini udah sepi kali ya. Dulu rame lampu semua terang. Karena produksi setiap lubang semua produksi. Karena uratnya dalam, uratnya semakin dalam tuh orang kerja nggak sanggup lagi. Uratnya udah mengecil. Pembiayaan pengeluaran sembako sama pendapatan tuh udah berkurang.
Sebenarnya waktu itu kan PT mau masuk kemari, cuma lagi belum diizinkan sama Bupati. Sampai sanggup masyarakat, nah, kalau nggak sanggup baru masuk PT. Bapak Acung, dia di sini mencari emas tuh di atas. Nah, itulah kerjaan. Dia nggak di lubang, dia cari di atas pasir, cuci. 1 hari 2 hari dia turun, besok naik lagi. Saya itu apa kalau dibilang orang sini bode-bode kan. Maksud bode itu kan dari lubang kan kadang dibuang gampang kan. Nah itu kan ada emas yang kebuang, saya ambilin lagi gitu, diayak-ayak gitu, diambil pasirnya kan. Oh iya, pertamaan habis tsunami kan ada orang bilang itu katanya di Aceh nih lagi bagus kan, ikut lah sini sama orang Jawa, di situ diongkosin sama bos ini kan, gali lubang gitu di lokasi 2 pertama kan. Itulah ada yang berhasil, ada yang enggak, tapi orang teman banyak berhasil kan, sampai beli-beli mobil apalah. Itu maksud bode itu sendiri-sendiri kan, nyari-nyari sendiri gitu, nggak ada tokeh, nggak ada siapa itu, sendiri saja, untuk sendiri. Bode. Itu masukin kan pasir ke gelondong situ kan. Itu nanti diputar sama mesin kan, sama mesin, masukin alu ya yang segini itu ke sana kan untuk penghancur itu kan. Asalnya kan pasir, biar jadi limbah itu dimasukin besi. Kalau dibilang orang Jawa itu pelor ya, kalau sini alu namanya. Masukin itu nanti diputar berapa jam tergantung batunya, misalkan batu keras ada 5 jam, kalau batunya enggak keras 2 jam tuh. Nanti baru itulah masuk air raksa, langsung diperas kan. Nanti kalau keluarnya kan nggak tahu, kadang ada kecil ada besar itu. Kalau menurut saya nggak bahaya, karena saya mulai kelas habis kelas 6 SD ya udah pegang-pegang tuh air raksa ya. Kadang-kadang di rumah pun ngindang, di sini gini-gini kan. Ini saya udah 40 lebih sekarang masih hidup kan. Kalau misalkan beracun saya udah nggak ada kan ya, apalagi di Jawa ya. Ini gelondong tuh di sungai,
Di sungai itu airnya kan mengalir ke bawah tuh. Kadang ada orang minum di situ, masih nggak ada. Kalau saya begini-begini aja lah. Berhasil enggak berhasil enggak. Gimana ya? Mungkin belum waktunya harus jadi orang kaya. Kalau misalkan udah waktunya kan kadang-kadang nggak usah kita cari emas, nanti ketendang dapat kan. Diminta 75.000 Suhadi. Iya. Sangat bangga. Karena kami sebagai pendatang, alhamdulillah bisa kami beli emas. Emas murni pun ya dengan harga mahal 1.600.000 satu mayang. Mungkin yang kami pakai enggak banyak kan, cuma ada kami bisa beli. Itulah memang jujur kami katakan mau punya mobil baru pulang. Ya harus ya, punya cita-cita kan harus. Halus. Pesen 70. Koneng. Kan dia tadi kan. Tunggu kau yang mau dia tahu. Di depan rumah jangan turun dari RBT, harus turun dari mobil. Mobil pribadi jangan sewa. Ya. Nggak mau kami nanti pulang ke kampung, orang bilang kampungan, oh turunnya dari ojek. Nggak mau kami mau turun dari mobil. Mobilnya maunya Pak ada rezeki Pajero. Kami di sini kalau emas kawinnya itu banyak yang orang yang jual, nggak disimpan karena untuk kebutuhan kamarnya sendiri. Nah, untuk anak-anaknya nanti dia mau nikah, untuk cari lagi, nggak diboleh itu pakai yang emas kawinnya ibunya. Kalau aku jual kemarin, ada sisanya sedikit, aku jual waktu komplit kemarin. Aku di pengungsian karena kebutuhan makan kami ini udah habis, bantuannya malah tambah kurang. Aku jual cincin, aku jual nih ini anting-anting.
Pak tadi dingin aja. Pak. Kok. Setelah itu sampai sekarang nggak pernah naik lagi ke gunung. Takut malaria. Karena rame yang meninggal di gunung karena kena malaria, karena penyakit malaria rame yang meninggal. Itulah resiko ke gunung, kadang-kadang nggak dapat sama sekali. Tentang asuransi di sini berapa? Kalau sekarang daerah Aceh Jaya yang banyak sekarang batu cincin lah, karena ini tembus. Jadi batu emasnya kurang. Beda dengan batu emas. Enak kita bilang kalau dari gunung hujan udah mundur karena toki udah nggak ada. Nah, uang pun juga udah habis. Buat sekarang apapun yang ada kerja, semua kita yang penting halal ya, apapun yang kita kerja. Ya kalau sekarang inilah kami dua-duanya main batu cincin. Ini Dia yang sebagai- cari abangnya yang naikkan ke mana-mana. Ini Apa? sebagai barang contoh. Ini dinamakan batu ini batu madu. Apakah madu kuning? Madu kuning. Sekarang kami lagi juga berusaha untuk gimana nanti kedepannya dengan batu cincin lah. Ya. Mungkin ada bawa hasil ataupun tidak. Kami pun belum tahu. Wah Aceh buka keruk-keruk. Jom maju. Siap. Tapi kalau di tempat cari batu cincin, yang tertimbun tanah ada, tapi tidak ada yang meninggal. Kalau di gunung hujan, tertimbun tanah sampai 20 meter. Jadi orang yang tertimbun sempat meninggal di lubang. Anda, nggak perlu. Spur. Kalau orang lain kan ada yang dapat sebesar ini, ada yang dapat yang merah, yang mahal. Tuh, tergantung rezeki juga seperti di Gunung Mas. Usup JCB, panggilannya U, ya, U, Usup JCB. Jadi Usup JCB itu jatuh cinta biasa. Jadi karena ini sekarang macam mana lah, kita pun suka kesini main-main, cari rezeki lah. Kalau donor lain, donor ini bantuan, macam prom kan. Jadi
dari Perancis, dari Jepang, dari Itali. Itali semuanya itu. Jadi prom itu kan dari. Nah, kalau ini batu dari Aceh. From Begitu Aceh. juga. From Aceh. From Aceh. Jadi kan begitu Yusuf semua. JCB. Yusuf JCB. Batu cincin. Cari batu cincin itu seperti kita nggak kerja lain gitu. Libur, happy naik gunung cari batu cincin. Kalau khusus kita fokuskan untuk ekonomi kita itu tidak mungkin. Saya orang pertama yang beli batu cincin, orang lain pada nggak suka waktu itu beli batu cincin. Dan ini saya jual kereta saya beli batu cincin hampir semuanya, hampir 9 juta. Pertama saya rugi 2,5 juta, habis itu saya balik modal lagi, dan sekarang insya Allah saya udah lumayan. Yang pertama saya belajar gosok batu waktu saya beli batu di Nagaraya tahun 2011 kalau nggak salah, dan belajar sama bos saya di Calang. Dan pas ada di tempat kita pun udah produksi batu jenis cempaka madu, dan saya sudah bisa menggosok batu dari batu Indobres, Solar, dan Netrik lainnya. Nah, jadi sekarang hampir semua dulu belajar sama saya di sini. Dulu saya kerja di Gunung Emas yang lubangnya sangat dalam, hampir 350 meter, dan lubang itu juga produksi emas yang sangat banyak, hampir 100 kilo dalam 1 minggu. Yang pada nunggu. Tong memikah nanti nyanjir ada pulau. Harta daerah Haron kamu pakai itu. Betul. Punya belanjaan dari Jolong. Betul. Jadi dagang kan? Ya, pertama kita buka lubang batu cincin dalam 2 meter. Di saat ada batu kayak gini kita ngambil, habis itu kita kupas ataupun kita potong. Kalau misalnya batunya tumbuh cahayanya, berarti itu bagus. Waduh, Mama. Yang 12. Itu 12. Juga 200. Ya. Hah? Di Jawa. Ini pun sekarang kalau harga batu cincin sebagai macam emas juga harganya. Kadang-kadang segini nanti ada yang 1 juta, ada juga yang 500. Tergantung batunya yang mana bagus. Kebanyakan orang naik Gunung Emas kan memang mesti orang-orang yang bandel.
Kalau orang-orang yang biasa paling di rumah kerjanya kerja misalnya kan ke kebun, nanti kerja bengkel ya, kerja sampingan kayak gitu. Emang kebanyakan orang yang agak-agak bandel, cowok-cowok, apalagi yang kayak di kampung Sekmati tuh emang bandel sekali cowok-cowok situ, suka ke Gunung Emas kan, daripada nggak ada kerja lain kan. Di sana kok di Gunung Emas kan rame. Dulu pertama ada emasnya, memang dibilanglah ratusan orang cari emas di sana. Kok orang Gunung Emas kan, kalau misalnya ya cowok-cowok biasa, paling kerjanya kerja sampingan biasa-biasa aja. Jadi ya, udahlah cowok kuat kayak gitu. Kami kan jalan-jalan kan biasa jalan sore gitu, ketemu kan gandengan kereta. Jadi kenalan, minta nomor HP kan, telepon-teleponan, SMS-an kan. Jadi minta aja jadi pacaran. Oke lah, bilang kan. Takut terjadi apa-apa gitu, takut jatuh lah nanti, takut kecelakaan. Tapi kalau duit banyak tidak ada apa-apa nih, mau celakaan musibah nggak apa-apa nih. Yang penting duit. Ini kekasih duit beli baju katanya. Oh senang, happy. Oh jadi ceritanya masalah cewek. Uangnya kadang-kadang begitu itunya sekaligus dengan 10 menit banyak uang. Enggak tergantung juga rezeki. Gitu. Yang diharapkan sama cewek itulah. Kadang-kadang nanti kalau cewek itu memikirnya karena cowok ini pemberani. Ya, kadang-kadang tergantung sama cowok juga. Kalau misalnya kita pemberani berarti kita bisa masuk ke lubang. Semuanya tergantung sama kita. Kadang-kadang nanti kita nggak bisa masuk ke lubang karena nggak ada keberanian. Karena kita sebagai cowok atas namanya cari rezeki, yang namanya kita yang jelasnya keberanian harus ada. Jika kita main di pertambangan, cewek semua pada suka sama kita. Karena uangnya. Jadi orang yang putus sekolah pastinya bandel karena dia kurang pendidikan, kurang ilmu. Jadi orang yang di sana beranggapan, orang yang di sini beranggapan siapa yang naik Gunung Mas itu orang yang agak sedikit bandel. Bukan bandel semua tapi sedikit bandel. Bandel-bandelnya tuh bandel karena tidak sekolah lagi, bukan karena bandelnya bandel yang lain-lain gitu, bukan bandel mencuri, bukan bandel yang lain-lain pokoknya. Berapa aja kasih terus. Dia bandel. Guru dipukul dia. Makanya di gunung megang bor ya, nggak mau yang lain. Kalau istilah katanya kalau kita jadi tentara pemegang senjata lah. Tahu mau jadi apa ke depannya, karena negara kita semakin hari pastinya kita semakin maju negara kita. Orang-orang yang seperti saya tidak lulus SMA ini, kalau saya tidak melanjutkan SMA, cuma lulus SMP, mau jadi apa besok? Saya pasti harus jadi petani, peternak, cuman itu aja.
Asbak. Tambah Bang, Pak, 1,5. Betul ya, natuk. Mana natuk juga lagi ya. Najuk dah. Najuk dah. Tahun tu dia orang teruk you. Teruk you. Buat dengku muda yang kira. Budaya ni. Kurang dawai ya. Oh, kamu ubah deh. Nak lebih deh kak. Kamu reda. Ubah belang bidi. Tidak bahaya. Tidak bahaya. Pacar saya kalau suami. Tidak lama perginya. Kalau nelayan tuh perginya lama-lama. Hampir sebulan. 2 minggu kayak gitu. Lama pulangnya. Ya kalau naik gunung mas kan mungkin pagi, sorenya udah pulang. Kan malam kan bisa ketemuan. Tapi kalau nelayan apa cuma sebulan pun Aku dimakan sama ikan hiu. Apa kekah bawa mana orang muda yang gakom. Ni bawa mana ke mana? Ni kau ah. Okey, bawa mana orang ni? Ini apa kedai nanti yang? Ada kat dalam pon Cina. Yang mana tu dia ke kat pegahnya. Ke kat pegah abang je. Mak kamu dah. Ini pakai mah. Good. Coba. Tek dekat dah. Tu. Enak saya sendiri. Kalau mau pergi ke rumah anaknya nanti 1 bulan, nggak ada orang yang larang. Bebas. Tuh, nggak mau lagi. Umurnya udah mau 50 tahun. Tuh apa nikah-nikah lagi? Enaknya sendiri. Tanam padi juga bisa. Babat itu gunung tuh udah bisa. Naik ke gunung tuh bisa. Itu apa? Tapi kalau mau nanti orang kantor duitnya banyak, ada mobil, aku nggak tahu juga nanti. Siapa tahu nanti mau. Di bulan yang ikut memang kerja memang tidak macam. Cuman kondisi bak gunung pi hanya memungkinkan supaya gaduh sentuk ya titik kawi ro. No ya titik kawi karena oleh pi sentuk rat. Awak nong mengkawin aku mengkawin nampak lom di back stress
ke ngen kawin tu tak boleh lero